Bismillahirrahmanirrahim. Dari api neraka. Apa sih api neraka itu? Kenapa harus kita takut? Allah sebutkan, naran waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia-manusia yang hangus, terbakar, mereka tidak mati, mereka tergeletak di atas batu-batu yang sudah membara. Kemudian mereka juga termasuk menjadi bahan bakar itu. Dan Allah sempurnakan lagi kembali, seperti itulah. Tapi bahan dasarnya, pembakarnya adalah batu. Plus lagi dijaga oleh malaikat-malaikat. Kita sudah bahas di pasal dulu di Minhajul Muslim tentang iman kepada malaikat. Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia dan kekuatannya jauh lebih besar daripada manusia. Cukuplah sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, Jibril, pemimpin para malaikat, Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Masih ada 599 sayap Jibril AS yang tidak dipakai kalau hanya untuk menghancurkan kita semua. Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak, panggil semua yang mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga. Malaikat-malaikat yang giladun syidat. Gilad itu adalah kasar. Kalau ada orang kasar kata-katanya, tetapi tangannya tidak memukul misalnya, kakinya tidak menendang, masih biasa itu. Artinya orang biasa ngangkat suaranya. Tapi dalam bahasa Arab kalau digabungin antara giladun, kata-kata yang kasar, keras, menggelegar, membuat orang takut, syidat, keras, diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan, apa sajalah masuk dalam gilau, syidat, ya. Makanya di sini diterjemahkan, terjemahannya yang ringkas adalah keras, ya, kasar. Emang sudah begitu. Dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu, tidak ada toleransi. Tidak ada sama sekali ya negosiasi. Habis sudah ceritanya semua. Sampai nanti akan kita pelajari bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil Malik, pimpinan malaikat yang menjaga neraka, sambil mereka meminta, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu Allah agar bisa meringankan untuk kami azab sehari. Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun. Didiami, dibiarkan saja. Tersiksa baru dijawab. Jawabannya pun Malik nanti setelah 500 tahun, bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah, tapi kalian yang cengkal, keras kepala, nggak mau, sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau. Nah ini rasain sekarang. Sudah disiksa sampai 500 tahun sekian, kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu. Bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu, ya bukan. Karena malaikat sifatnya Allah tutupi. Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh. Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika. Pokoknya segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah. Jadi sifat kasar dan kerasnya karena perintah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang memang maksiat. Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada manusia subhanallah cukup dengan peringatan lisan, kita nasihatin, atau mungkin ada orang dengan isyarat mata, dengan isyarat tangan, dia sudah faham. Misal kita mengatakan diam, dikasih isyarat tangan misalnya, sudah ngerti. Ada manusia yang subhanallah peka, dan ini manusia yang baik. Umumnya ini sifat orang beriman. Dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras. Memang maunya begitu. Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya, baru mau tobat.
Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya. Banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla yang datang kepadanya supaya dia taubat. Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah. Nggak mau diengah gitu kan. Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah, subhanallah, di Jakarta ditipu. Dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini. Saya tahu benar mereka memang menerima duit dari teman yang ini ya, yang minta tolong dengan saya, subhanallah. Tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. Sampai dibawain Al-Quran tetap nggak mau. Enggak. Loh, saya balik ke wajahnya, saya mengatakan, saya sendiri lihat kamu menerima itu. Dia bilang nggak pernah. Subhanallah. Dan awal memang sudah niat menipu. Dia mengatakan nggak ada surat. Memang kita sebagai muslim sama muslim saling percaya. Teman saya percaya saja. Subhanallah, perilaku. Lalu saya sampai saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan, saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla penghuni neraka di dunia ini kalian. Kok bisa? Kenapa nggak mau akuin? Kenapa nggak kembalikan haknya orang? Bagaimana bisa kalian bisa tenang tidur dengan mengambil uangnya orang lain? Ini saudara muslim, kalau dia berdoa buruk akan berbahaya buat kalian. Tetap saja lisannya mengatakan tidak. Orang seperti ini memang tidak layak, tidak bisa dengan lisan. Memang nggak mau. Harus dengan sesuatu tindakan yang keras. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus Ibnu Abi Huqaiq yang menyembunyikan emas. Maka Nabi SAW tanya, apakah kalian mengambil emas itu? Mereka bilang enggak. Ini orang Yahudi ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Zubair bin Awam menghukum. Dicambuk sama Zubair. Setelah dicambuk, dia merasa sakit, baru dia mengaku, iya, emang saya mengambilnya. Jadi emang dicambuk baru mengaku. Tadi awal ditanya baik-baik, nggak mau. Tunggu sakit dulu, baru mau mengembalikan. Ini penjahat yang luar biasa, nggak bisa, harus dengan begini memang. Maka setelah itu dipenggal oleh Nabi SAW. Ini orang sudah membuat kerusakan. Dia menggabungkan keduanya, sudah mencuri, dia berdusta lagi. Nah, ini berbahaya, kalau dibiarin dia akan lakukan kepada orang lain. Ya. Ada seorang penyihir pernah datang di sisi Hafsah radhiyallahu anha. Begitu ketahuan penyihir, ditangkap, dipenggal. Karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu. Kedapatan, ada banyak bukti-buktinya. Gak pakai ditolak. Abu Musa al-Asy'ari pernah membunuh seorang penyihir. Lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa kau bunuh orang ini? Kenapa gak dikasih dulu ke hakim? Dia mengatakan, bukankah Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir? Orang ini membuat kerusakan di mana-mana. Ada orang subhanallah memang dengan ketegasan. Karena sudah, kalaupun kita tangkap atau cuma ditanya, dia bisa dusta, 1001 dusta. Dan ini subhanallah Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri. Ada beberapa orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak takut masalah akhirat ini. Karena kedangkalan ilmu tentunya. Kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah di neraka, tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini untuk mengubah diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih takut dan juga lebih menghormati dan lebih patuh kepada Allah SWT. Lebih takut dari sisi takut kena azabnya Allah kalau berbuat dosa, terlambat bertaubat. Dari sisi yang lain termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan dan masuk ke surga. Itu tujuannya. Jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti, tapi memang seperti inilah penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini tidak akan pernah ada negosiasi di api neraka. Dan Allah sudah buka atau menjelaskan kepada kita dalam surah At-Tahrim 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Dan semua orang beriman, yang memang dalam hatinya ada iman, dia akan khawatir dan takut untuk melangkah pada kemaksiatan setelah mendengar ayat-ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang beriman berkata, ya Rabb kami. Rabb sudah pernah saya jelaskan, pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan ya, dan pemusnah. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab siksaan jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.
Karena orang disiksa, dibakar, dipotong, dicincang, rusak semua kulitnya, disempurnakan lagi. Nggak ada kematian. Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit. Sampai para ulama mengatakan selain siksaan yang merusak tubuhnya, pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit. Lalu disiksa lagi dengan kesakitan. Begitu terus. Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal, kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surah Furqan ayat 65 sampai 66. Setelahnya, dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian di dalam buku kita ini, tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya, langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat. Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij, dibuka Al-Qurannya karena di buku ini tinggal terjemahannya, ayat 27 sampai 28. Ayat 27-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia. Ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya. Ditambah di bukunya itu kan cuma 15 saja ya, ditambah dengan ayat 16 maaf. Karena firman Allah SWT yang berbunyi, bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Quran, yakni ucapkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di footnote di bawah, footnote nomor 96. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa a'udzu bika min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang paling pertama kita minta dari azab yang besar, berbahaya. Ingat, kemaksiatan kepada Allah kenikmatannya hanya sebentar. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Semua yang Allah perintahkan, bolehkan, pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya
itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia. Nggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka. Nggak ada orang yang mukul orang lain kah, mencaci maki orang lain lalu disuka. Itu dosa. Dosa itu nggak ada manusia yang suka. Allah sudah buat begitu. Sementara ketaatan, orang yang bakti sama orang tuanya, rajin sholat di masjid, lisannya selalu santun, memiliki akhlak yang mulia, pasti disuka di mata manusia. Jadi kita harus paham nih sebenarnya, mengerjakan amal soleh adalah hal yang indah. Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahanam, azab di kubur, diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jalla kita terjerumus dalam siksa-siksa ini, sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia. Dicobain dengan penyakit-penyakit, dengan cobaan bangkrut di usaha, dengan cobaan ini, cobaan itu, segala macam. Dan kalau dia taubat sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik, kalau dia ikhlas, Allah terima taubatnya, diampuni semua dosanya, supaya tidak masuk ke azab jahannam ini. Walaupun derajatnya di surga kan sangat rendah, tetapi subhanallah selamat dari azab, karena Allah tahu siksa itu. Ingat, para ulama pun menanggapi kasih sayang Allah ini sampai kepada perampok nih, yang ketangkap, kepergok, dikeroyokin oleh masyarakat, babak belur, sampai luka parah, masuk rumah sakit, mungkin di ICU atau mungkin meninggal. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau nggak ditangkap nih, nggak dikeroyokin, mencuri terus nih. Gitu. Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti, nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka. Gitu. Itu lebih berat buat dia. Lebih baik sekarang digebukin oleh orang, dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh. Dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap, kepergok sekali, tapi tetap ngotot melakukan, maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin, tangkap, potong tangannya, tangkap, dipukul gitu kan. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia, supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang. Luar biasa dah. Luar biasa. Orang kalau habis baca ini, Bapak Ibu sekalian, saya kalau baca buku ini udah rasanya apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh? Nggak ada manfaatnya sedikit pun, nggak ada manfaatnya. Ketakutan, kenikmatan juga yang hanya terpaksa, buru-buru, dan juga azabnya berat, ya, hukumannya berat. Nanti kita akan dengar. Kemudian yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan, beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahui itu dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu ngadu domba. Di sini kata ulama hadis, di akhirat nanti amal baik dan amal buruk itu tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas, harus masuk. Ingat kisah Utsman radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan yang mulia, beliau radhiyallahu anhu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan, istrinya suruh panggil para sahabat Nabi masih hidup. Coba lihat Utsman, ada apa nih? Yang sudah meninggal dunia, dibangunin sampai sadar. Lalu ditanya, kenapa hai Utsman? Dia bilang, tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan. Kata mereka, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW, menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW, kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW, dapat jaminan surga, semua kelebihan yang disebutkan. Kata Utsman, yang kalian katakan benar, tetapi perlu kalian tahu satu hal, Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana, tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti? Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus nih, sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat, wallahi teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? Sakit parah kah, bangkrut usaha kah, banyak utang terlilit. Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat.
Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Nggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin, atau dokter sudah vonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem? Nggak ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya, dan pada saat dia ikhlas, dia kembali kepada agama, dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah peninggian derajatnya, pengampunan dosanya, maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaat yang besar. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya, karena cobaan itu akan menyibukkan kita dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah, dan akan ada konsekuensi pembersihan. Dosa seperti segelas racun, Anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek. Jangan bilang gak ada efeknya, sekecil apapun. Bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wudu dijatuhkan oleh Allah, kalau kita sholat dijatuhkan, kalau berbuat amal sholat dijatuhkan. Bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit. Makna daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya, gitu kan. Jadi memang ada pembersihan tuh. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri Anda, kalau sudah mulai digoda syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuma diredam, bisa diredam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa. Riba, dusta, apa saja. Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan jadi berhenti meninggalkan. Harusnya seperti itu. Hati-hati dari dua siksa ini, kubur dan juga azab neraka jahanam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi SAW ajarkan kami ini untuk kami fahamin, kami hafal, kami amalkan, ya. Yang paling ada 4 potongan doa yang kita minta. Yang pertama minta dari neraka jahanam. Berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku-perilaku saya, niat-niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat-niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jauh dari azab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini, kemudian dibaca. Dan memang kemarin teman-teman panitia juga sudah minta buku doa. Di buku doa itu juga ada doa-doa sholat. Ada 23 macam doa sebelum salam, diantaranya doa ini. Dan itu dianjurkan, coba cicil, hafal, kemudian amalkan. Dan mulai sekarang tepis semua godaan syaitan yang mengatakan kau tidak bisa, hafalan susah. Itu semua was-was syaitan. Harus dicoba. Kalau kita sudah hafal ada yang dilupa 1 baris, 2 baris, biasa. Imam Haram aja lupa hafalannya kok. Diulangin setelah itu, karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid, doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW, zikir-zikir yang ada sunnahnya, karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnah masihid dajjal. Fitnah adalah cobaan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan, orang yang akan keluar nanti, tanda-tanda hari kiamat besar, membuat kerusakan di muka bumi. Kita minta agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar, ataupun kalau kita hidup di masanya, maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal, sehingga selamat dari fitnahnya. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini juga doa yang mulia ya. Tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu. Mundur kubur, mundur fitnah dajjal, tanda-tanda kiamat besar, baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan, semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya, apapun itu sifatnya ya. Juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak baik ya. Orang menilai keburukan baginya ya. Mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah ya. Itu yang dimaksud. Saksi bahasan kita minta dijauhkan dari azab jahannam. Hadis yang kedua,
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 201. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kebanyakan doa Nabi SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya saksi bahasan kita. Wa qina adzaban nar. Ini saksi bahasan kita. Ya Allah, berikanlah aku ini atau berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Apapun yang dibutuhkan dalam bentuk kebaikan dunia, berikan ya Allah. Dan semua kebaikan nanti di akhirat, serta selamatkan kami dari api neraka. Ini doa Nabi SAW yang paling banyak ya. Yang ketiga dalam pasal pertama kita ini adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Mundri, dan beliau menyebutkan di dalam kitab At-Targhib, diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, maksudnya hadisnya sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya Rabbi inna 'abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala 'abdunil jannata sab'a marrat illa qalatil jannah ya Rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah." Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka mengatakan, "Wahai Rabb, hambamu fulan memohon perlindungan dariku ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia." Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak 7 kali, melainkan surga akan mengatakan, "Ya wahai Rabb, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku." Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan akidah, neraka dan surga punya suara dan berbicara. Punya suara dan berbicara, dan ini wajib diimani apa adanya. Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW. Nabi SAW sudah sampaikan, tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara, dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Pada saat Anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya, "Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka." 7 kali. "Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan dari api neraka, selamatkan dari api neraka, selamatkan dari api neraka." 7 kali. Maka neraka detik itu juga akan berkata, "Ya Allah, dia telah memohon untuk berlindung, diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia." Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan, "Ya Allah, aku minta surga firdausmu. Ya 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 Allah, aku minta surga." 7 kali. "Ya Allah, aku minta surga firdausmu," kecuali surga akan berbicara dan mengatakan, "Ya Allah, fulan hambamu memohon agar masuk ke dalamku, masukkanlah dia." Ada riwayat lain yang menyebutkan, juga riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, disebutkan 3 kali. 3 kali minta masuk surga dan 3 kali minta masuk diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau kita ingin lebih aman, membacanya 7 kali sebagaimana riwayat ini, sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat. Angka 3 sudah lewat dan angka 7 adalah batas maksimal dalam menyebutkannya. Dan ini dianjurkan oleh para ulama hadis, dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali. Maksudnya 7 kali minta dari masuk surga, 7 kali minta selamat dari neraka, ini minimal 1 hari 1 kali ya. 7 kali dibaca tadi itu di minimal 1 kali. Kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik, sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Kita akan masuk ke poin kedua, ancaman tentang neraka. Penulis buku rahimahullah, hafizahullah, mengatakan, mengangkat surah Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terjemahkan ayat ini, jangan jadi orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Ini perkataan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang nanti di akhirat begitu sudah masuk neraka baru nyesel. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Kata para ulama seperti dipanggang. Ada juga makna yang lain adalah dia balik kanan api, balik kiri api, dia hadap depan api, balik belakang api, semuanya api di sekitarnya dan semuanya panasnya sama membakar. Mereka berkata, alangkah baiknya andai saja dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat ini sudah sampai dari lisan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ini tinggal diamalkan. Sekarang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang patuh, yang diperintahkan wajib sunnah kerjakan. Mau satu dunia ini benci sama kita nggak usah peduli. Oh nanti yang akan masuk surga atau neraka kita kok. Kenapa harus peduli dengan perkataan orang? Mau dikatakan berubah, alim lah, apalah, biarin aja dia ngomong sampai capek mulutnya. Mau kita lebih tahu, sudah tahu berbahaya nih masuk neraka. Kalau perlu nasihatin dia. Orang berubah memang wajar menjadi lebih baik. Itu wajar sekali. Jangan malu dengan perubahan itu. Di sini dikatakan alangkah baiknya kami mentaati Allah dan Rasulnya, baru nyesal nanti. Padahal sekarang tinggal taat. Yang dilarang haram dan makruh tinggalkan, gak usah kerjakan. Syubhat pun tinggalkan, jangan dilakukan. Kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin saya tambahkan di sini. Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama tabi'in. Beliau saking kuatnya pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada surga, ada neraka, dan dekatnya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak, kemudian membawa dagangan, dan dia kalau beli dagangan itu, kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang, dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir nih syubhat nih. Syubhat. Nih kayaknya bukan halal, ragu produknya. Ditinggalin sama dia, nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa, enggak, saya nggak mau. 40.000 dirham keuntungan nih, tiba-tiba begitu sudah dibeli, dijual, langsung laku 40.000 dirham keuntungannya. Enggak, saya nggak mau, ini syubhat. Sampai satu pasar heboh, Ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu, dapat keuntungan dalam sehari. Enggak ada yang nggak mau, karena ini syubhat. Lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya. Keesokan harinya datang seseorang lagi, kasus yang lain di toko Ibnu Sirin, mau beli produk, nilainya cuma 2 dirham produk yang dibeli. Murah sebenarnya, tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar 2 dirhamnya. Dia bilang, sudah kok tadi. Orang ini kira dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Orang ini mengatakan, demi Allah saya sudah bayar. Ribut sama Ibnu Sirin. Sampai orang-orang pasar semua pada datang. Orang mereka tahu ceritanya, Ibnu Sirin bersumpah mengatakan, demi Allah 2 dirham kau belum bayar. Rebut 2 dirham dengan sumpah atas sama Allah. Sampai orang ini karena lihat ngotot-ngototan, dia malu, dia bayar 2 dirham lalu dia pergi. Kata Ibnu Sirin, kalau kau tidak mau bayar, kembalikan barang saya. Kau belum bayar kok itu. Pulanglah orang ini, lalu teman-temannya bilang semua, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena takut syubhat. Sekarang anda bersumpah gara-gara 2 dirham. Perhatikan apa jawaban dia. Orang yang beriman pada Allah dan tahu hari akhir berbeda pemikirannya. Dia mengatakan, demi Allah saya akan bersumpah untuk mengambil dari dia karena itu haram bagi dia. Dia belum bayar. Saya takut dia masuk neraka karena saya tahu itu. Pertahankan 2 dirham agar saudaranya gak masuk neraka dan ditinggalkan syubhat 40.000 dirham, teman-teman sekalian. Bagaimana kekuatan iman seorang Ibnu Sirin yang memahami masalah itu. Dalam kisah lain, beliau pernah membeli madu 1 gentong besar. Ini kalau kita sekarang mungkin 200-250 kilo madu yang bagus. Ibnu Sirin gak punya duit waktu itu. Orang ini nawarin bagus kualitasnya, Ibnu Sirin minta jatuh tempo, dikasih. Baiklah, 3 pekan sebulan jatuh tempo. Ditaruhlah madu tersebut di gentong Ibnu Sirin, dipindahkan wadahnya.
Subhanallah, begitu sudah selesai mau tutup tokohnya, Ibnu Sirin lupa tutup madu itu, gentongnya lupa ditutup. Waktu besok pagi Ibnu Sirin ingin buka rahimahullah tokonya, didapat ada tikus di atas madu itu, di dalam gentong bagian atas, mati tikusnya. Apa yang Ibnu Sirin lakukan? Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan? 250 kilo, tikusnya cuma bagian atas. Paling kita ambil tikusnya, buang yang di atas itu kan. Ini kalau nilainya sekarang bisa puluhan juta. Ibnu Sirin begitu lihat tikus, dilihat dengan inisiatif beliau, diambil semua gentong itu, disuruh angkat pegawainya, dibuang ke sungai, dialirin di sungai, supaya tidak ada lagi yang ambil tuh madu. Air di sungai maka tidak bisa diambil kan, gitu. Sengaja dia tidak buang sembarangan, orang bisa salah gunakan, dibuang sama dia. Ditanya sama teman-temannya, wahai Ibnu Sirin, apa yang anda lakukan? Kenapa nggak keluar aja tikusnya? Tikusnya dan madu ini padat, mungkin tidak akan sampai ke bawah bakterinya itu. Dia bilang, demi Allah, saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri itu, sehingga saya menjual kepada saudara saya Muslim, lalu saya dihukum sama Allah masuk neraka hari kiamat gara-gara itu. Gak mau diambil sama dia, dibuang semuanya. Pemilik madu datang setelah 3 minggu, nagih. Ibnu Sirin, mana pembayarannya? Belum ada duit. Baik, minta waktu, kasih waktu lagi 3 pekan. 3 pekan lagi, dengan hikmah Allah juga belum ada duitnya Ibnu Sirin, belum bisa bayar gitu. Si pemilik madu melapor kepada hakim, hakim panggil Ibnu Sirin, seorang ulama besar nih. Kata hakimnya, wahai Ibnu Sirin, ada apa nih? Dia bilang, saya beli dari saudara saya ini madu, dan ini sudah 6 pekan yang lalu. Tapi memang kisahnya seperti ini, masuk tikus, saya takut nanti ada bakteri tersebar ke kaum muslimin dan saya menipu mereka, saya membuangnya. Saya ingin bertanggung jawab, tapi memang sekarang gak ada duit, belum ada duit. Tanya kepada pemilik madu, bagaimana? Dia bilang, saya mau hak saya. Kata hakimnya, kalau begitu Ibnu Sirin, kami terpaksa memenjara anda. Apa jawaban dia? Baiklah, penjara saya, karena saya salah. Penjara. Di penjara, penjaga penjara datang, tahu Ibnu Sirin siapa ini? Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara madu yang dimasukin tikus. Maka penjaga penjara mengatakan, wahai Ibnu Sirin, kalau pagi anda di penjara, kalau malam silakan pulang ke istri anak anda. Pulang aja ke rumah, hidup sama mereka, nanti pagi datang lagi saya masukkan lagi di penjara. Dia tahu orang ini tidak salah dan ini ulama besar. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kira-kira Bapak Ibu kalau di tempat Ibnu Sirin mau pulang gak? Pulang. Apa jawaban Ibnu Sirin? Demi Allah, kata Ibnu Sirin, saya tidak akan mendukung kamu melanggar hukum pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Gak mau keluar dari penjara. Dikasih jalan keluar gak mau. Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara ini, semua orang datang nyumbang, bayarin tuh madunya sampai lunas baru beliau keluar. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya ini? Imam Nawawi rahimahullah pernah dengar tetangganya kehilangan kambing, kambingnya hilang. Tetangganya datang ke rumah yang mengatakan, wahai imam kalau kita kiai, kambing saya hilang tadi pagi, saya nggak tahu di mana. Kata Imam Nawawi, kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya. Tetangganya nggak tahu nih apa maksudnya, dia bilang gitu. Kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya. Akhirnya orang ini tiap hari tanya sama Imam Nawawi, sudah temu kambing kamu? Dia bilang belum. Terus begitu sampai sebulan, kambingnya belum ditemukan. Imam Nawawi selama sebulan tidak makan kambing, nggak beli kambing hidup, nggak beli kambing mati di pasar yang sudah dipotong jadi daging, itu juga nggak dibeli. Kenapa? Imam Nawawi takut jangan sampai kambing yang dia beli dagingnya di pasar, kambing tetangganya yang dicuri oleh orang. Nggak mau. Coba pertemukan dengan kehidupan kita yang selalu anggap remeh, nggak apa-apa deh, syubhat, nanti aja, gitu kan. Sekarang kan kita tidak tahu, makan aja, nanti urusan belakang. Ini nggak boleh ini semua. Orang yang tahu ada hukuman hari kiamat, teman-teman, dia akan hati-hati sekali. Dan memang begitu. Kita harus mengontrol hidup kita. Karena kalau tidak bahaya sekali ini. Begitulah kepekaan mereka dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Al-Ahzab tadi 66 menjelaskan orang di api neraka berharap mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia. Dan menjadi orang soleh dan solehah itu enak itu. Karena terkontrol, terawasi. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia hirup, yang dia sentuh, semua yang hanya dibolehkan oleh pencipta alam semesta.
Itu sebuah luar biasa, itu sebuah peraturan hidup, disiplin hidup yang luar biasa. Luar biasa gitu. Kalau kita diawasi oleh atasan dan kita berhasil ikuti peraturan, kita sudah bangga. Gimana kalau yang ngawasin kita Rabbul Alamin dan kita merasa bangga dengan itu? Itu satu hal yang luar biasa gitu kan. Surah Al-Qamar, dalil kedua ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka jahanam di atas muka mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam tidak ada lagi cuma sekedar digiring, didorong, dimasukkan neraka, enggak. Ditaruh wajahnya di tanah, diseret wajahnya. Itu jelas sudah luka, berdarah, dilempar lagi ke dalam api neraka, dibakar. Wa na'udzubillah. Dan dikatakan lagi pada mereka, rasakan sentuhan api neraka atau ya lalapan api neraka. Saksi bahasan kita di sini adalah masalah adanya api neraka tadi yang disebutkan di dalam ayat, ya ada ancaman. Kemudian masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di footnote-nya nomor 99 footnote-nya di bawah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ini yang punya buku, kata-kata tajid dalam bahasa Arab diganti taknya menjadi ya, ya. Diganti menjadi ya. Faman lam yajid. Ada pulpen lagi. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada neraka, ya, dengan menyedekahkan walaupun cuma secuil kurma. Barang siapa yang tidak menemukan, tidak sanggup, maka dia berkata-kata yang baik. Hadis ini ada penyebabnya. Jadi Nabi SAW pernah melihat di pintu gerbang Madinah, masuk ke Madinah, ada beberapa orang yang miskin sekali kelihatan. Wajah mereka kelihatan karena susahnya sampai kulitnya merah kehitam-hitaman gitu kan. Badan mereka kurus, kain yang di baju mereka, di badan mereka cuma satu lembar yang kalau ditiup angin tersingkap. Maka Nabi SAW sebelum sahabat-sahabat ini, orang-orang Badui padang pasir ini datang, beliau naik ke atas mimbar lalu menasihatin para sahabat setelah tahmid kepada Allah SWT, memuji Allah, lalu membaca salawat buat diri beliau SAW. Lalu kemudian beliau memotivasi sahabat untuk ya menyumbang, untuk menyumbang. Menyumbanglah, bersedekahlah, itu baik buat kalian, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Terus Nabi SAW motivasi sampai keluar hadis ini. Beliau mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan ya syikit tamar. Syikit tamar sebenarnya kalau kita tadi tulis terjemahan secuil kurma ya. Sebenarnya syik itu lebih tepatnya kalau kalian punya kurma satu di rumah, satu buah, bagi dua. Setengahnya kalian makan, setengahnya bawa ke sini. Saking pentingnya disuruh menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau ada orang yang tidak bisa menyumbang buat saudara-saudara ini, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya, sabar ya, insya Allah nanti Allah bukakan kalian rezeki. Itu minimal. Kalau kita lihat fakir miskin dan tidak mampu membantunya, maka minimal dengan kata-kata santun, ya, kata-kata baik. Maka para sahabat pun akhirnya berlumba-lumba pada saat itu ingin menyumbang. Tetapi ada sahabat satu yang jeli. Dia berdiri lalu di hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dikeluarin dari kantongnya beberapa dirham, ini saya sedekahkan. Lalu yang lain pada ngerumun, nyumbang semuanya. Kata Nabi SAW, keluar lagi hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajru man tabi'ahu min ghairi yanqus min ajri tabi'ihi syai'a, maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikit dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada permintaan sumbangan, orang yang paling pertama jadi contoh, itu panen pahala semuanya tuh, orang yang ikut setelahnya. Jadi ini bergegas dalam ramal sholat, tidak ada waktu untuk menunda-nunda gitu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita disuruh menjauhkan diri dari api neraka sampai dengan setengah butir kurma. Artinya jangan pernah ada kesempatan sedekah disia-siain. Banyak orang di antara kita cuma nonton saja kalau orang berbuat baik. Termasuk Bapak Ibu sekalian masjid-masjid yang ada di dekat rumah Anda semuanya, yang lagi taruh celengan masjid.
Sudah sumbang kemarin misalnya 10.000, anggap 100.000. Hari ini lewat, kira-kira nyumbang lagi nggak? Hah? Kenapa nggak nyumbang lagi? Kemarin sudah nyumbang, itu kemarin sudah dicatat sama malaikat. Hari ini nggak pengen buku amal ditulis lagi, sumbang lagi. Ada fakir miskin datang depan rumah, ketuk-ketuk pintu, sudah dibantu kemarin kasih 100.000, datang lagi hari ini. Syaitan pasti goda, ini orang lagi yang datang nih. Alhamdulillah kamu datang lagi, butuh apa? Ini dikasih, kasih bantuan, sumbang. Karena dia yang datang itu hanya dapat manfaat duniawi, hanya itu saja. Kita dapat manfaat ukhrawi, selamat dari api neraka, bisa ninggiin derajat di surga. Sampai Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau orang tiap hari ada orang miskin datang ke rumahnya minta. Kalau tidak datang dikejar sama dia, dicari. Mana itu orang miskin yang biasa minta? Kita malah bersyukur kalau tidak datang lagi gitu kan. Jadi mestinya kita faham nih, mengejar akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Jangan cuma tonton orang lain berbuat, atau jangan cuma tahu ada orang subhanallah sudah tidak nyumbang caci maki lagi. Kamu masih sehat, pergi aja kerja sana. Udah nggak ngasih caci maki. Kenapa ini? Buruk benar hatinya orang. Nggak boleh begini. Selamatkan diri ya. Kalau ada kesempatan sedekah, bersedekah, dan itu akan menyelamatkan dari api neraka. Harusnya begitu. Sekecil apapun yang kita berikan di jalan Allah SWT akan bermakna. Orang-orang ini hanya sekedar menerima manfaat duniawi, kita mendapatkan manfaat ukhrawiyahnya. Ini makna daripada hadis Nabi SAW. Ini ibu perlu pulpen. Ini makna hadis Nabi SAW yang tadi, selamatkan diri kalian walaupun dengan ya setengah kurma saja, setengah kurma. Jadi artinya kalau kau tidak punya kecuali satu bungkus roti, bagi dua, kasih fakir miskin lagi. Sampai seperti itu kita dimotivasi. Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau tuh miskin sekali. Saking miskinnya kalau makan selalu pungut-pungut makanan dari sampahnya orang. Sisa makanan, dicari yang masih bagus, diambil sama dia. Kemudian dibersihin, dipanasin lagi, dibagi dua, kasih orang miskin yang lain setengahnya. Susahnya hidupnya tapi masih bisa berbagi. Kita kadang-kadang melimpah-limpah subhanallah di rumah, dibuang di sampah, sayang. Kenapa nggak dikasih kepada orang? Ini mesti kita pikirkan agar dimasukkan dalam program menjauhkan dari api neraka dengan bersedekah. Yang kelima, hadis ya, tadi sudah tentu kita sudah sebutkan. Maksud saya di sini poin kelima ya. Di buku ini nanti Bapak Ibu perlu paham juga metode penulis. Hadis yang pertama yang diangkat oleh beliau di pasal pertama ditulis nomor 1. Coba lihat deh kembali, ya kan? Jadi kenapa di sini di pasal kedua ancaman tentang neraka hadisnya langsung nomor 4? Tahu sudah maksudnya? Hah? Belum paham? Coba dilihat di sini di halaman 108 hadis Adi bin Hatim tadi yang kita baca. Angka nomor berapa di situ? 4. Baik. Kalau kita buka selembar sebelumnya, ini kan pasal baru, ya. Pasal baru. Tidak ada hadis sebelumnya. Kok bisa langsung angka 4 di situ? Lihat angka nomor 3-nya hadis adalah di halaman 106 di bahasan sebelumnya. Jadi metode penulis di sini dari awal bahasan tentang neraka ini nanti sampai akhir bahasan neraka itu angka-angka hadisnya diurutin sama dia. Artinya dari bahasan pasal pertama ini sudah hadis keempat. Kalau di pasal ini baru hadis pertama, gitu kan? Bisa ditangkap ya? Alhamdulillah materi masih pagi. Ini kalau malam ngantuk susah juga. Baik, di sini hadis kedua dalam pasal kita berarti hadis kelima dalam bahasan neraka. Hadis ini bisa dilihat di footnote nomor 100 ya, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika turun ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW berseru kepada kaum Quraisy, baik secara umum maupun secara khusus, dengan sabda beliau, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay,
selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, anak beliau yang paling beliau cintai radhiyallahu anha, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang dai yang sudah faham, atau daiyah atau muslim ataupun muslimah yang sudah faham tidak boleh diam. Ingatkan nih, ini yang kita sudah pelajari walaupun baru beberapa dalil. Sampaikan ibu-ibu di sini yang suaminya tidak ikut kepada suami, kepada anak, bapak-bapak yang istri yang nggak ikut, sampaikan pada istri, sampaikan pada ibu kita, ayah kita, paman, keponakan, siapa saja. Sampaikan. Nabi SAW sampaikan begitu turun ayat ini, ingatkan kerabat terdekatmu. Beliau langsung sampaikan. Dan beliau menyebutkan nama-nama ya, suku-suku Quraisy di Mekah semuanya, suku-suku induknya. Setelah menyebutkan suku-suku induk ini agar selamatkan dari api neraka, maksudnya beramal solehlah kalian, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Sampai beliau menyebutkan individu, wahai Fatimah. Fatimah di sini radhiyallahu anha adalah anak Nabi SAW yang paling beliau cintai radhiyallahu anha. Dan di sini Nabi SAW sengaja sebutkan namanya, wahai Fatimah. Dan subhanallah, ini seakan-akan mengingatkan orang-orang yang sekarang ini, ya, orang-orang yang sekarang ini banyak memuliakan Fatimah, tapi mereka sendiri membenci ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka sendiri mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini semua hal yang berbahaya sekali. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari api neraka. Bagaimana memahami hadis ini kalau dipertemukan dengan hadis syafaat, pertolongan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat? Maka ulama mengatakan syafaat Nabi Muhammad SAW hanya akan terjadi pada saat seseorang sudah ditimbang amalnya. Ternyata amal baik dan amal buruknya lebih berat, gitu kan? Setelah ditimbang, tapi amal baiknya ada, gitu kan? Dan di sini dosa-dosanya yang ditimbang yang lebih berat bukan dosa kufur, bukan dosa syirik, bukan dosa yang Allah tidak ampuni, bukan dosa kemunafikan. Maka disitulah peran Nabi SAW memberikan syafaat beliau. Beliau berikan pertolongan supaya dosanya dimaafkan sama Allah sebagian, lalu orang ini masuk ke dalam surga. Yang penting dia lolos. Ini sekaligus membantah banyak orang-orang yang memang salah faham dengan masalah ini. Mereka menganggap ya, kalau kami ini turunan Nabi Muhammad SAW, maka biar tidak amal soleh maka bisa selamat. Ini pemahaman yang salah ini. Siapa lebih mulia, anda atau Fatimah radhiyallahu anha? Fatimah radhiyallahu anha. Maka harus paham, Fatimah saja diingatkan oleh ayahnya Nabi SAW. Hai Fatimah, selamatkan dirimu. Aku tidak punya sesuatu yang bisa menolong kalian dari murkahnya Allah. Maksudnya, kalau kalian berbuat sesuatu yang bisa mengundang murka Allah dari kekufuran, dari perbuatan syirik, melanggar hukum-hukum Allah, maka itu akan membawa kalian masuk neraka. Saya tidak bisa tolong. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa tolong. Jadi yang bisa ditolong siapa? Orang yang memang dosanya bukan dosa yang mengundang murkahnya Allah, dalam arti kata bukan dosa kufur, bukan dosa kemunafikan, bukan syirik. Dan itu yang Nabi SAW bisa tolong. Kalau selain ini tidak bisa ditolong oleh Nabi SAW. Ini sabda beliau, bukan perkataan saya. Maka harus memahami dalil dengan ilmu yang benar, sehingga kita tahu meletakkan pada tempatnya. Karena banyak orang gitu kan, yang kadang-kadang disebar luaskan. Semoga Allah kasih hidayah. Karena dia turunan Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya dikatakan, saya pernah dapatkan informasi itu, ya kebetulan kakak saya hadir di sebuah pengajian, lalu kemudian dia di situ mayoritasnya memang semuanya turunan Nabi SAW. Lalu dikatakanlah pada ya, kakak saya mendengarkan, dia bilang, ini kalian semua pasti akan dapat syafaat kakek kalian Nabi SAW, walaupun kalian berbuat dosa. Ini pemahaman yang salah ini, gitu kan? Tidak boleh seperti ini. Justru kalau anda adalah keturunan Nabi SAW, anda harus di baris depan membela sunnah kakek anda SAW, gitu kan? Harusnya orang yang menjadi tauladan untuk kita semua, menjadi orang yang mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Sekarang sayangnya kesannya kebanyakan malah yang lari bertolak belakang dengan ajaran kakeknya sendiri. Sayang sekali. Mestinya anda semua ini, para habaib, para syarifah, harus orang-orang yang menjadi orang yang di saf pertama, mempertahankan kemurnian ajaran kakek anda, gitu kan? Mestinya kita semua ikut dari belakang.
Jadi jangan sampai malah terbalik, malah mengadakan acara buat-buat macam-macam yang memang Nabi SAW sendiri tidak pernah mencontohkan itu. Kita sebenarnya bukan membahas tentang masalah poin tadi, tapi karena kebetulan ada hadis ini memang berhubungan dengan sabda Nabi SAW, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadis selanjutnya, hadis yang ketiga di pasal ini, hadis yang keenam dari awal bahasan tentang neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api. Orang lagi nyalain api unggun, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Kalau kita lagi bakar api unggun di tengah-tengah hutan, itu banyak sekali kita akan temukan belalang sama kupu-kupu. Mereka datang dan akhirnya kebakar, karena mereka anggap itu cahaya bisa berlindung di situ. Mereka tidak tahu kalau itu api yang bisa membakar mereka. Perumpamaan aku dan kalian seperti seseorang, beliau SAW seperti penyulut api, kita semua ini seperti belalang dan kupu-kupu. Lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya. Si pemilik api menghilang-hilangkan, ya, menyelamatkan dari api itu. Aku menghalangi kalian dari api, tapi kalian lepas dari tanganku. Maksudnya kalian lepas ini bahasa santun dari baginda Nabi SAW, ya. Kalau sebenarnya ada orang di antara kalian sudah saya ingatkan, nggak mau dengar, nggak boleh, haram, jangan masuk neraka, nggak mau dengar, lepaslah dari tanganku. Makanya sabda Nabi SAW yang lain, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nolak tuh masuk surga? Bodoh benar dia, gitu. Lalu kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalal nar. Siapa yang patuh padaku, yang aku suruh dikerjakan wajib atau sunnah, yang aku halalkan dari Allah dia nikmatin, yang aku larang haram dan makruh ditinggalkan, maka itu taat kepadaku. Siapa yang taat padaku dia akan masuk dalam surga, dan siapa yang bermaksiat padaku, ya, tidak mau mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan atau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak kerjakan, maka secara otomatis juga dia tidak mentaati kepadaku. Dan perlu digarisbawahi, ya, mentaati Rasulullah SAW dalam segala hal, wajib atau sunnah, ini adalah puncak daripada ketaatan. Dan maksiat kepada Nabi SAW ada dua: melanggar apa yang Nabi sudah ancamkan, atau melakukan yang Nabi tidak contohkan. Begini memahaminya, kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, ada peraturan perusahaan, ini yang boleh, ada yang tidak boleh. Kayak tidak boleh telat, ya, tidak boleh keluar sebelum waktu kerja selesai, harus ini, harus itu, berpakaian rapi misalnya, dan seterusnya. Ada peraturan, ada pelanggaran, tidak boleh dilanggar. Yang langgar dapat hukuman. Ada juga pelanggaran yang kalau dilakukan oleh seseorang tanpa diperintahkan. Seperti misal, ada pegawai, Bapak Ibu masuk di satu perusahaan, lalu Bapak Ibu lihat di depan perusahaan ini kayaknya bagus nih, menurut kita pribadi, taruh bunga. Misal, di depan kantor kita taruh bunga. Pemilik perusahaan tidak pernah taruh bunga dan tidak mau bunga. Bapak Ibu niatnya baik, mau taruh bunga, gitu kan? Begitu ditaruh, pimpinan perusahaan tidak pernah perintahkan. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Artinya mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, pelanggaran itu. Gitu kan? Ada orang masuk di kantor, warna cat temboknya putih. Ah, saya suka warna coklat, cat sendiri. Gitu. Dia lakukan sendiri, inisiatif dari dia, karena dia anggap lebih baik. Pimpinan perusahaan tidak mau, dia tidak perintahkan itu. Gitu. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Berarti pelanggaran di sini adalah melakukan apa yang sudah dilarang atau mengerjakan apa yang memang tidak dititahkan, nggak disuruh. Suruh keluar beli barang, satu barang, dia keliling kemana-mana beli barang-barang yang lain, nggak disuruh. Orang buru-buru butuh sesuatu itu, ini sudah pelanggaran di kemana-mana, mestinya nggak boleh, kan gitu. Seperti itulah memahaminya. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan ada orang lepas dari tanganku karena tidak mau mentaatiku, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan, dan mau melanggar apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Hadis terakhir dari pasal ini adalah hadis
di footnote nomor 102 riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 rantai. Ya, lebih tepatnya itu rantai ya, bukan tali. Jadi diubah tali itu menjadi rantai karena memang bahasa Arabnya yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam. Zimam itu adalah rantai-rantai yang diikat, dililit. Api neraka Jahannam didatangkan pada hari kiamat, bangunannya yang memiliki 70.000 ya, tali kendali atau rantai yang ditarik. Pada tiap-tiap tali kendali rantainya itu terdapat 70.000 malaikat, mereka semua menariknya. Jadi setiap satu rantai itu ada 70.000 malaikat kali 70.000 rantai. Bayangkan bagaimana besarnya neraka Jahannam itu. Tapi saksi bahasan kita adalah adanya di sini ancaman tentang neraka dan sangat wajar dan sudah semestinya neraka itu memang kita hindari dan takut padanya. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini pemahaman perlu diluruskan. Jangan kamu sembah Allah karena ya ada surga dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang salah ini. Bagaimana caranya? Yang suruh kita kejar surga Allah, gitu kan? Al-Imran ayat 133 menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u, berlumba-lumbalah kalian, bersainglah kalian ila magfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddan lil muttaqin, dan kejarlah surga itu. Jadi kan yang luas, yang seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kita menyembah Allah dengan mengejar surga itu target utama. Kata ulama, kesempurnaan ibadah seorang hamba kalau misal kita lagi sholat, kita memang sengaja mengejar fadilahnya sholat itu. Misal kita sholat karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, bagaimana kalau depan rumah seseorang dan kalian ada sungai yang deras mengalir, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan 5 waktu sholat, membersihkan dosa-dosa kalian. Bolehkah saya sholat dengan mengejar pengampunan dosa itu? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Harus. Memang kita kejar itu. Itu puncak ibadah. Saya pergi haji supaya misal dihilangkan kesusahan hidup saya. Boleh nggak? Kalau ada dalilnya, ada hadis Nabi. Haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kita kejar itu, memang itu puncak ibadah. Sedekah akan memperbanyak rezeki. Memang begitu hadis Nabi SAW. Manaqasa malun min sedekah, kata beliau. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, maksudnya akan terus bertambah, gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi puncak ibadah adalah justru mengejar janjinya Allah di situ. Sama halnya puncak kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla dalam meninggalkan pelanggaran itu dengan takut terhadap ancamannya. Saya tinggalkan riba. Kenapa? Ada hadis Nabi bunyinya, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Saya takut. Misal, gitu kan? Orang takut berzina karena nanti ada siksa ini, ada siksa itu. Orang dusta nanti akan disiksa ini, siksa itu. Neraka itu seperti ini yang kita pelajari. Puncak ketaatan kepada Allah dan takut padanya adalah takut kepada apa yang diancamkan olehnya. Karena dengan patuh tadi kita berarti patuh pada Allah, mengejar surga berarti kita mengejar apa yang Allah suruh, dan takut dari neraka berarti kita takut pada apa yang Allah suruh kita takut. Berarti kita takut kepada Allah sebenarnya. Seperti itulah. Dan ini sebab kita membahas neraka dan surga ini untuk itu. Jadi memang kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tutup ini dengan bahasan pasal setelahnya. Kita akan bahas sampai pasal keempat ya. Masih ada waktu sebentar insyaAllah. Pasal ketiga, kita sekarang pindah setelah berlindung kepada api neraka, adanya ancaman-ancaman neraka yang memastikan memang ada dalilnya dan neraka itu benar ada. Yang ketiga adalah pintu-pintu neraka. Kita pindah sekarang ke fisik neraka itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr menjelaskan tentang jumlah pintu neraka.
Dan bahasan tentang pintu, Bapak Ibu sekalian, adalah bahasan tentang bangunan sebenarnya. Jadi gini, dari mana kita bisa tahu rumah ini mewah atau rumah ini kumuh? Hah? Yang paling pertama orang bisa nilai dari apanya? Pintu. Kira-kira kalau rumahnya mewah di dalam, dia pakai pintu kayu, dia pakai pintu rotan misalnya? Nggak mungkin. Pasti dia pakai pintu yang megah, gitu ya. Sebagaimana nggak mungkin di dalam rumahnya kecil kumuh, lalu dia pakai pintu yang megah, yang mahal. Nggak mungkin, lebih baik dia bongkar rumahnya, gitu kan. Diganti daripada dia beli pagar atau dia beli pintu yang bagus. Gitu. Jadi pintu itu memang simbol sebenarnya. Sama dengan makna hadis tentang masalah Ramadan. Kalau tiba bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu neraka ditutup. Gitu kan. Itu menggambarkan kalau dibuka pintu surga di Ramadan dan ditutup pintu neraka, kira-kira manfaatnya buat kita apa nih? Sementara kita masih belum masuk surga dan juga belum ada orang masuk ke neraka. Masih ada proses masuk kuburan, ditimbang amal, baru nanti masuk ke salah satunya. Gitu kan. Ternyata yang dimaksud adalah dibuka pendaftarannya, dan pintu menggambarkan tentang bagaimana kita akan masuk ke bangunan itu. Ramadan dibuka pendaftaran untuk masuk surga, juga di Ramadan dibuka pendaftaran untuk selamat dari api neraka. Sama kalau orang buka pendaftaran kampus misalnya dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari. Ini pembukaan pendaftaran, yang daftar akan diterima, gitu kan. Lewat dari ini maka bisa, tapi sangat sulit, gitu. Ini yang dimaksud tadi. Jadi pintu-pintu itu menggambarkan tentang bangunannya sebenarnya. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, kalau neraka punya 7 buah pintu. Ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi ini menjelaskan tentang jumlah pintunya saja. Jumlah pintunya. Pintunya ada 7. Kalau di dalam hadis, dilihat di footnote nomor di hadis nomor 8 di bahasan kita, dan ini hadis pertama di pasal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam berbagai jalannya dalam silsilah hadis sahihah. Utbah bin Abdissalam radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu laha thamaniyata abwab wan naru laha sab'atu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka juga mempunyai 7 buah pintu. 7 buah pintu. Pintu, kata ulama, adalah bisa banyak maknanya, bisa memiliki banyak tujuan, manfaat. Yang pertama, pintu itu menjadi simbol dari bangunan. Yang kedua, pintu itu sebenarnya untuk menutup, ditutup, bukan untuk dibuka ya. Kalau orang mau masuk dibuka, tapi dia ditutup mayoritasnya untuk memastikan orang yang di dalam akan merasakan apa yang ada di dalam. Kalau pintu ditutup, tujuannya kita tutup pintu untuk apa misalnya? Untuk ruangan dingin, gitu ya. Untuk tidak diganggu oleh orang lain. Artinya akan maksimal menikmati apa yang ada dalam pintu itu. Jadi pintu di sini tujuannya ada pintu. Berarti pintu ada. Kalau pintu ini ditutup, maka berarti akan maksimal hal di dalam. Kalau itu sifatnya nikmat, dia akan merasakan maksimal. Kalau dia siksaan pada saat ditutup, banyak orang tidak tahu kalau dalam ternyata orang disiksa, gitu kan? Betul juga adalah maksimal dalam penyiksaan tersebut. Itu maksud daripada bahasan masalah pintu itu sendiri. Selanjutnya poin pasal keempat adalah gambaran panas api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Maksudnya di sini adalah bahasan tentang kalau kalian mau memaksa menolak Allah, ya, tidak mau beriman pada Allah, kalian percuma, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kalian mau membuat itu atau kalian tidak dapat dan kalian tidak dapat melakukan, ya, maka cobalah pelihara diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ingat, kalian kafir kan akan masuk neraka. Nanti hari kiamat yang dikatakan, coba selamatkan diri kalian dari api neraka nih, kalau selama ini kalian pungkiri Allah Subhanahu wa taala.
yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Tentu batu berbeda ya. Batu itu diadakan penelitian oleh sebagian ulama. Kalau seandainya arang atau kayu ya, biasanya dipakai kayu untuk dijadikan sebagai bahan bakar atau rumput-rumput, semua itu akan habis. Berbeda dengan batu. Batu itu kalau dipanasin, maka dia cuma berubah menjadi panas, dia tidak berkurang. Jarang sekali kalau batu-batu yang kuat, yang keras, itu kemudian kalau dibakar, setelah dia cuma berubah panas, atau dia kalau sudah selesai apinya dipadamkan, dia akan jadi dingin. Tapi batu itu tetap sama bentuknya. Maka bahan bakar neraka dari batu ini maknanya adalah bahan bakarnya tidak akan pernah ya berhenti, karena selama dia dipanasin dia akan panas terus batu itu, dia akan panas terus. Kita lihat batu-batu gunung misalnya kena matahari ratusan tahun, dia cuma berubah menjadi panas, tidak hancur, padahal panas sekali matahari. Kalau mau dibayangkan sesuatu yang kita letakkan di panas matahari dan berminggu-minggu, itu udah rusak sebenarnya gitu kan. Tapi ini tidak. Jadi batu memang berbeda, makanya Allah SWT sebutkan bahan bakarnya dari batu nih. Hati-hati, panasnya nggak pernah reda, tidak akan pernah hancur dan lapuk gitu kan. Ini perlu diketahui, makanya dimaksudkan gambaran tentang panasnya api neraka. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina di hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah, karena kekufuran mereka. Bekerja keras lagi kepayahan, mereka berusaha cari pertolongan sana sini, tapi payah, percuma, gak ada manfaatnya, gak ada orang yang mau tolong. Allah mengatakan dalam ayat lain, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu orang lari dari temannya, ibu bapaknya, saudaranya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Masing-masing orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka akan memasuki api neraka jahanam yang sangat panas. Naran hamiyah, dalam bahasa Arab itu kalau hamiyah digunakan untuk api yang memang sudah lama dibakar ya. Beda panasnya kayak kita kalau nyalain kompor gas. Beda panasnya api itu kalau masih baru dinyalain dengan yang sudah dinyalain dari setengah jam yang lalu. Beda, gitu kan? Panasnya lebih panas tuh. Maka seperti itu memahaminya. Narun hamiyah yang dimaksud adalah tasla naran hamiyah. Hamiyah dalam bahasa Arab adalah api yang sudah lama dipanasi sehingga dia sangat panas. Maka terjemahnya tadi api yang sangat panas. Kemudian kita lihat surah Al-Lail. Bisa dibuka Al-Quran surah Al-Lail. Surah nomor 92 ya, ayatnya 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum naran taladza la yaslaha illal ashqa. Dan sungguh kami sudah memperingatkan buat kalian selama hidup di dunia dengan api yang menyala-nyala. Naudzubillah minan nar. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang sangat celaka, rugi. Kalau masuk neraka itu rugi. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang taat sama Allah di dunia ini, kemudian hidupnya susah, nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur, dibenci orang, lain. Berarti sulit orang kalau beriman. Ini enggak. Orang yang beriman tetap makan, tetap minum, tetap tidur. Malah namanya harum di masyarakat. Lalu kenapa kita nggak jadi orang baik nih? Apa alasannya? Nggak ada alasan. Kemudian surah Al-Mursalat disebutkan dalam surah Al-Mursalat ini ayatnya ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu akan melontarkan bunga-bunga api yang besar setinggi istana. Setinggi istana. Kalau kita lanjut dengan ayat 33-nya, ka'annahu jimalatun sufur, seperti iringan unta-unta yang kuning. Artinya deretannya adalah, kita lihat kalau unta jalan di padang pasir berentetan satu sama yang lain. Maka bola-bola api yang besar, biasanya api itu kalau panas sekali dia meletup-letup
maka akan melempar bola api. Tidak akan keluar percikan api kecuali memang dia sangat panas. Kalau api biasa tidak ada letupannya, tapi kalau api yang panas akan ada letupan. Karena panasnya sudah sampai pada puncaknya, dia akan keluar bongkahan-bongkahan api, keluar seperti istana yang tinggi dan seperti rentetan unta. Artinya keluar satu-satu ikut terus begitu, non-stop terbakar. Kemudian dalam surah Masad ayat 3 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ini tentang Abu Lahab ya. Surah nomor 111 ayat 3-nya, sayasla naran dzata lahab. Dan pastilah nanti dia, Abu Lahab itu sama istrinya akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Saksi bahasan kita bukan masalah Abu Lahabnya, tapi masalah api yang bergejolak. Kemudian hadis Nabi SAW, kalau di dalam bahasan kita ini adalah hadis pertama tentang gambaran panasnya api neraka, tapi dari awal hadis bab tentang neraka sudah hadis ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyat. Qala innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha. Api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam hanyalah satu bagian daripada 70 bagian api Jahannam. Jadi yang kita nyalain sekarang ini itu adalah 1/70-nya. Nanti neraka Jahannam 69 kali lagi lebih panas daripada ini. Ditambah api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam, anak Adam, adalah satu bagian daripada 70 bagian neraka Jahannam. Lalu para sahabat mengatakan, demi Allah, satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah. Api dunia ini saja kalau dibakar kami sudah cukup. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ia telah dilebihkan di atasnya. Nanti hari kiamat akan didatangkan 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Jadi panas kayak kita sekarang di dunia ini dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, ditambah 69. Baru itu masuk dalam perhitungan neraka, api neraka Jahannam. Wa na'udzubillah minan nar. Baik, kita lanjutkan dengan hadis terakhir dan kita tutup dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai juga Imam Tirmidzi, dan mereka menilai hadis ini terutama Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Diterjemahkan bahasa Indonesia langsung sini kena panjang. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan neraka, dia mengutus Jibril. Ketika Allah menciptakan surga, dia Allah mengutus Jibril ke surga seraya berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril pun mendatangi surga dan melihatnya. Berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya. Lalu ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkan saja surga itu, melainkan ia ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ya, manusia lagi ingin bebas-bebas, maka ada batasan-batasan kegiatannya, gitu kan? Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, diwajibkan. Kemudian Allah memerintahkan surga dikelilingi dengan hal-hal kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya. Lalu lihatlah pada apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya. Ia pun kembali kepadanya, ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan bisa memasukinya. Jadi karena disuruh bangun sholat malam, dilarang makan ini, dilarang itu, banyak larangan di dalam agama Allah ya, yang tidak disenangi oleh jiwa. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama lain. Lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun mendengarnya lalu akan memasukinya. Tidak ada orang dengar saya neraka sudah tidak mau. Kata Jibril AS. Lalu Allah SWT memerintahkan supaya neraka dikelilingi dengan kesenang-senangan, syahwat, hawa nafsu, mencuri, memukul orang, kerjain orang, ghibah, macam-macam, gitu kan. Lalu
Allah memerintahkan Jibril untuk kembalilah ke sana, ke neraka, lihat lagi sekarang. Ia pun kembali ke sana, lalu ia mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Karena hawa nafsu semuanya, maka berarti nanti tidak ada yang bisa selamat dari api neraka. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang sangat patuh, juga tahu tentang pedihnya api neraka itu. Susah nih untuk selamat dari api neraka. Berat siksaan itu. Allahu a'lam. Baik.